lambatnya dia jalan. Abang Hal, kok lambatnya jalannya? Mana pergi? Mana bantal? Bang, bantal. Bantal. Itu kakak galuh. Kak, bantal kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini merupakan hari ketiga di bulan suci Ramadan. Saya sengaja melakukan perjalanan dari Jakarta, kemudian di siang ini saya sudah sampai kembali di kota Palembang, teman-teman. Saya akan coba membuat rekaman bagaimana keadaan dan kondisi terkini di Hari Raya Idul Fitri H-27. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan melalui jalan lintas jalan tol Palembang Lampung, di saat melintas di jalan tol Kayu Agung Palembang, paling tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi terkini dan sebatas mana perbaikan jalan yang telah dilakukan. Mudah-mudahan ya harapan kita semua nanti di saat di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, perbaikan jalan di jalan tol ini sudah dalam kondisi baik dan sangat enak untuk dilintasi, teman-teman. Di beberapa hari yang lalu saya juga melakukan perjalanan naik bus Handoyo, teman-teman. Tetapi ada beberapa titik di jalan tol, terkhusus di jalan tol Kayu Agung Palembang, pintu gerbang tol Keramasan, di kilometer 344 itu sampai kilometer 349 kalau tidak salah, teman-teman. Itu sangat hancur sekali. Kemudian apabila kita dari arah Kayu Agung di tol A2 3 berapa sih, 33 berapa begitu, ini terjadi penyempitan jalan. Kemudian dalam rangka perhapana ini, teman-teman, dapat teman-teman saksikan begitu getaran gelombang kendaraan di saat melintas karena banyak lubang yang begitu dalam. Kemudian di sebelah kanan masih dalam pengedukan, teman-teman. Ini harus selalu berhati-hati dan waspada. Sementara kamera saya, teman-teman, ini sudah menggunakan tripod yang lumayan bagus sih, tetapi karena banyak lubang yang lumayan agak sedikit dalam, pada akhirnya ya getaran tidak dapat dihindarkan. Nah, ini adalah video real tanpa ada editing atau apa, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat menjadi satu sarana informasi bagi teman-teman semua yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, teman-teman. Saya sengaja sih memang video ini tidak saya poles sedikit pun. Jadi di mana titik-titik kerusakan yang tidak nyaman dan di mana yang ada lubang, kiranya teman-teman dapat berhati-hati dan selalu waspada di saat melintas di jalan tol Kayu Agung Keramasan Palembang, teman-teman. Nah, sementara di depan ini agak lumayan halus, tetapi tetap harus berhati-hati karena di saat kita menggunakan kecepatan tinggi, takutnya nanti di depan sana, teman-teman, ada lubang yang tidak bisa kita hindari dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam lubang tersebut. Dengan kita menggunakan kecepatan yang standar, mudah-mudahan di saat ada lubang semacam ini kita akan mudah untuk menghindarinya. Beginilah kondisi jalan tol Trans Palembang Lampung terkini di
Hari Raya Idul Fitri H-27 atau tepatnya di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Saya sengaja membuat rekaman ini teman-teman ya sebagai ancang-ancang bagi kita semua lah. Mudah-mudahan nanti dengan adanya video rekaman yang full begitu panjang ini dapat menjadi satu informasi untuk kita semua. Dan yang saya harapkan nanti di titik 300 KM 344 di sana dalam rangka pengecoran teman-teman, memang di situ bukan cuman penampalan tetapi benar-benar dibuang, akhirnya memakan waktu yang lumayan lama dalam pengerjaan perhapan jalan teman-teman. Ya sebenarnya ini sedikit memprihatinkan sih kondisi jalan tol Kayu Agung Palembang ini teman-teman, tapi mau gimana lagi, memang di kilometer 344 sampai 36 berapa itu di kota Palembang sangat jalan itu kulturnya sangat lembek sekali teman-teman, karena sebelah kanan kiri maupun kanan itu terdapat rawa yang dibelah untuk jalan tol ini. Jadi kita harap maklum lah ya, seandainya memang kita dikenakan tarif cuma Rp50.000, paling tidak kita dapat membantu akses jalan tol agar menjadi lebih baik ke depannya teman-teman. Karena jalan tol Palembang ini bukan dilintasi hanya warga atau masyarakat Sumatera Selatan saja, tetapi semua yang melintas di Sumatera ini baik sampai ke Aceh sana itu rata-rata melintas menggunakan jalan tol yang berada di kota Palembang ini. Jadi satu hal yang wajar apabila terjadi kerusakan atau lubang-lubang yang terjadi di sepanjang jalan ini teman-teman, karena memang bukan cuman kendaraan lokal aja yang melintas di sini, seluruh kendaraan yang melintas di Pulau Sumatera pasti akan melintas panjang tol Palembang Lampung maupun Lampung Palembang ini teman-teman ya. Jadi kita maklumin aja lah apabila ada kerusakan. Untuk sementara masih lumayan halus di kilometer 339 teman-teman. Kita masih melanjutkan lagi perjalanan kita menuju kota Palembang. Sengaja di rekaman ini saya sengaja ambil full tanpa ada potong, bahkan nanti rencana saya akan saya akhiri setelah jembatan Musi 2 di kota Palembang teman-teman. Ya harapan saya video panjang ini dapat menjadi satu informasi bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah ini masih ada kurang lebih 27 hari sampai hari H di hari lebaran teman-teman. Mudah-mudahan sebelum hari H, seminggu sebelum hari H, perbaikan jalan yang rusak di sepanjang jalan ini akan segera selesai teman-teman. Itulah harapan kita semua, sehingga di saat teman-teman melakukan perjalanan mudik lebaran dapat merasakan kenyamanan di saat melintas di jalan tol ini teman-teman. Memang terkait harga tol ini agak lumayan mahal sih, sepanjang tol Palembang Lampung maupun Lampung Palembang. Saya memang sengaja teman-teman, sebelum video ini saya sudah membuat beberapa rekaman. Saya kemarin melakukan perjalanan menuju ke Jakarta karena ada satu hajat yang begitu mendadak, yaitu pendaftaran anak saya terkait pendaftaran untuk masuk pondok pesantren. Mudah-mudahan ya alhamdulillah usaha saya kemarin walaupun dengan agak sedikit lelah sih di perjalanan, karena sebelum melakukan perjalanan ke Jakarta saya sempat melakukan perjalanan ke Jawa Timur menggunakan bus teman-teman. Nah setelah istirahat sehari kemudian saya nyetir kembali sampai menuju ke Jakarta ya, dengan harapan anak saya yang kedua di saat pendaftaran di pondok pesantren nanti di Jakarta di Kebun Jeruk diterima. Alhamdulillah dengan usaha yang ya lumayan lah capeknya, kemudian diiringi dengan doa
pada akhirnya anak saya pun diterima di pondok tersebut teman-teman. Saya mohon doa dari panjenengan semua, semoga anak saya nanti diistiqomahkan dalam menuntut ilmu agama Islam. Kemudian saya mengharap doa panjenengan semua, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, mudah-mudahan nanti menjadi anak yang berguna baik untuk negaranya, bangsanya maupun agamanya teman-teman. Itulah harapan orang tua. Bukan cuma saya sih yang mengharapkan memiliki anak yang bermanfaat baik untuk diri kita, orang tuanya maupun orang lain, tetapi semua orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, kemudian menjadi anak yang berguna baik bagi nusa bangsa dan agamanya. Tampak di depan kita teman-teman mulai penyempitan jalan kembali. Ya, saya selalu menghimbau sih, sepanjang jalan tol dari Kayu Agung menuju gerbang tol Keramasan Kota Palembang, hendaknya untuk selalu berhati-hati, selalu waspada teman-teman. Banyak sekali lubang, banyak sekali kerusakan. Nah, ini sudah sebagian mulai halus teman-teman dengan pengerjaan beberapa bulan ke belakang ini. Iya, saya yakin sih kontraktor dari PT Waskita kalau tidak salah yang memegang jalan tol Palembang Kayu Agung sangat mengharapkan pengerjaan jalan ini segera selesai juga sih. Ya mungkin dari pihak PT juga ngejar target supaya selesai, kemudian dari pihak Jasa Marga atau pemerintah juga ya mengharapkan segera selesai untuk kenyamanan bagi pengendara nanti jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi teman-teman. Ini sangat bergelombang sekali teman-teman. Ya karena saya merekam ini menggunakan handphone sih, bukan menggunakan kamera yang biasa saya pakai. Jadi getaran gelombang sangat terasa sekali teman-teman. Dapat kita saksikan sepanjang jalan kanan kita. Ini bahu sebelah kanan sangat lumayan kerusakannya. Sekali lagi ya mudah-mudahan kita tidak menghujat lah dengan kondisi keadaan jalan tol ini. Memang ada beberapa video yang sudah saya upload kemarin, saya merasa berkecil hati. Sudah bayar tapi dengan keadaan yang sangat jelek, sangat rusak semacam ini. Tetapi setelah saya melihat baik kanan kiri dengan kultur jalan yang membelah sungai teman-teman, membelah rawa-rawa, ya saya maklumi pada akhirnya memang kondisi jalan yang begitu kultur jalan yang sangat lembut, sangat mudah amblas. Jadi jalan ini semakin banyak yang melintas maka akan mudah kerusakan terjadi teman-teman. Ya mungkin bagi teman-teman yang di luar Pulau Sumatera pasti akan merasa, wah kok jalan tol semacam ini tol apaan, mungkin semacam itu. Tetapi saya ingatkan kembali bahwasanya kultur tanah yang ada di sini benar-benar dia ini rawa teman-teman, rawa bahkan seperti lautan sih. Sebelah kanan kiri itu kemungkinan ditimbun. Setelah itu dibuat jalan tol ini. Ya wajar kalau sering rusak karena kondisi jalan yang sangat sangat lembut kemungkinan. Jadi untuk struktur pondasi jalan ini ya labil sekali gitu teman-teman. Kemudian yang melintas di sepanjang jalan tol ini bukan cuman kendaraan lokal saja sih, ini kendaraan dari Pulau Jawa yang hendak menuju ke seluruh Pulau Sumatera, ke provinsi yang ada di Sumatera ini pasti melintas di sini teman-teman. Ya nanti ada beberapa video terkait jalan lintas Sumatera, baik jalan lintas timur, nanti akan saya upload di channel ini setelah informasi terkini terkait jalan tol Kayu Agung Palembang atau Palembang Kayu Agung ini teman-teman. Saya kemarin sempat membuat rekaman, memang tidak full sih dari Palembang sampai ke Jakarta, tetapi saya membuat rekaman di jalan lintas Sumatera dari Kalianda, kemudian masuk ke kapal penyeberangan, kemudian langsung lanjut menggunakan jalan tol
Merak Jakarta teman-teman. Nanti akan saya upload lah mudah-mudahan. Tetapi di video yang saya upload sekarang ini adalah perjalanan pulang saya dari Jakarta. Saya sengaja mendahulukan uploadan ini karena ingin menginformasikan bagaimana keadaan jalan tol yang berada di Kayu Agung, Sumatera Selatan menuju tol Keramasan Palembang teman-teman. Ya, harapan saya dengan rekaman terkini dapat menjadi ancang-ancang bagi teman-teman semua untuk beberapa hari sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Paling tidak sudah sebatas mana pengerjaan jalan telah selesai teman-teman. Tapi saya rasa cepat sih. Kemarin di minggu kemarin saya melintas di sini masih banyak yang rusak sekali sih, bahkan macet dari pintu gerbang tol Kayu Agung. Tetapi untuk di siang ini sangat lancar teman-teman, artinya banyak pengerjaan jalan yang sudah jadi teman-teman, sudah selesai. Ya, masih ada sih tanda-tanda pembatas, artinya di sebelah kanan itu dalam masa pengeringan jalan teman-teman. Ini sudah selesai sih. Memang di belakang sana tadi ada beberapa bagian yang masih dalam pengedukan teman-teman. Nah, ini masih ada juga yang berair. Kemudian pembatas jalan juga saya menggunakan satu jalur, kemudian ada bahu jalan. Ini masih lumayan halus sih di saat kita hendak mendahului teman-teman. Nah, kemudian ini sudah mulai jalur sebelah kiri saya ada perbaikan. Tetap selalu waspada dan selalu hati-hati. Saya sengaja ngiring kendaraan di depan saya teman-teman, karena ya untuk mendahului nggak bisa sih. Di samping ada lubang, kemudian jalan juga ya hancur teman-teman. Nggak tahu lah, saya ngerekam pakai handphone karena memang ada beberapa rekaman. Tadinya saya tidak menggunakan kamera yang biasa saya pakai sih, kamera kit base ya, tetapi karena saya rasa durasinya sampai berjam-jam, pada akhirnya saya menggunakan handphone teman-teman. Ya, dengan harapan tidak terputus-putus gitu loh. Di saat kita menggunakan kamera vlog, biasanya terputus berapa menit berhenti, 20 menit atau berapa berhenti, nanti nyambung lagi begitu teman-teman. Nah, ini saya hanya dengan harapan agak lebih simpel sih, menggunakan handphone mau berapa jam kan nggak apa-apa biasanya. Nah, mudah-mudahan video kali ini menjadi satu informasi sekali lagi bagi kita semua yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman, ini adalah pengecoran kembali, semuanya dibuang. Jalan yang lama dibuang, dikeduk kembali, kemudian dibikin coran teman-teman. Sebenarnya nanti ada juga sih video sebelah kanan kiri menggunakan kamera tersendiri. Nanti akan saya upload juga bagaimana kultur sepanjang jalan tol Kayu Agung Palembang atau pintu gerbang Keramasan ini teman-teman. Memang sebelah kanan kiri kita semuanya adalah rawa, seperti lautan teman-teman. Jadi setelah saya pelajari dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada akhirnya saya mau menghujat terkait jalan tol ini. Rasanya kok ini usaha dari pihak pengelola tol ini luar biasa, sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar untuk memperbaiki jalan, kemudian untuk sarana kenyamanan bagi pengendara teman-teman. Kalau kita hitung-hitung ini entah berapa miliar, berapa triliun kemungkinan sepanjang jalan ini, tetapi di saat kendaraan yang melintas di sepanjang jalan ini sangat sedikit sekali ya. Ya, kalau kita hitung-hitung secara ekonomi, entah rugi entah untung untuk sepanjang jalan tol Kayu Agung Palembang atau gerbang tol Keramasan ini teman-teman. Ini kalau kita hitung aja dari pagar ini udah berapa biaya teman-teman, belum pembatas, kemudian belum pengecoran, belum segala macam. Nah, tetapi yang terjadi sepanjang jalan ini sebentar rusak teman-teman. Ya, jadi kalau saya kalkulasikan sepertinya sih dari pihak pengelola atau jasa marga maupun terkait tol ini,
tol Kayu Agung Palembang rasanya nggak menguntungkan sih, justru malah mengeluarkan anggaran yang luar biasa untuk perawatan jalan ini teman-teman. Ya saya agak sedikit menyesal sih di video sebelumnya karena saya sebagai konsumen merasa sudah bayar kok dengan pelayanan semacam itu, tetapi di saat saya lihat kondisi kanan kiri yang benar-benar rawa, membelah rawa, iya pada akhirnya saya memaklumi lah. Tampak di depan saya teman-teman kendaraan yang begitu penuh dengan muatan, gimana nggak rusak gitu loh jalan. Karena dilintasi kendaraan semacam ini terus. Iya, dengan tarif Rp50.000 dari gerbang tol Keramasan ke gerbang tol Kayu Agung, kemudian gerbang tol Kayu Agung ke tol Keramasan Rp50.000. Ya kalau kita hitung-hitung sehari ini kalkulasi teman-teman, seandainya 100 kendaraan dikali 50.000 itu kan 5 juta baru teman-teman. Kalau dikalkulasikan kali sebulan 5 dikali 30 berarti 150 juta teman-teman. Tetapi kondisi jalan yang rusak dengan perhatian semacam ini menghabiskan dana anggaran yang luar biasa banyaknya kemungkinan. Ini bisa ratusan miliar teman-teman. Ya kalau dalam sebulan cuma dapat 150 juta, kemudian di saat satu bulan itu dalam kondisi baik, banyak kendaraan melintas, pada akhirnya ada yang rusak, pada akhirnya dana itu untuk memperbaiki yang rusak tersebut, ya pada akhirnya uang itu malah nombok gitu loh kalau saya hitung-hitung kembali teman-teman. Jadi kalau sepanjang jalan yang rusak ini dianggarkan berapa ratus miliar, tiba-tiba sehari cuman menghasilkan 5 juta, berarti berapa butuh waktu untuk mengumpulkan berapa ratus miliar tersebut untuk memperbaiki yang rusak ini teman-teman. Ya bagi teman-teman yang hendak melintas di jalan ini saya harap paling tidak memaklumilah. Seandainya ada kerusakan, ada apa, memang yang pertama kultur jalan atau bantalan jalan ini sangat lembut sekali teman-teman, karena memang rawa yang dibelah. Rawa dibelah kemudian ditimbun dan akhirnya dibuat jalan tol ini. Jadi struktur tanah di sini sangat lembut sekali teman-teman. Jadi mudah tanah itu entah penurunan tanah entah bagaimana, tetapi apabila sering dilintasi maka akan semakin mudah untuk rusak kembali teman-teman. Kalau dihitung saya dari tol Keramasan sampai ke Jawa Timur sana, kalau dihitung nggak kehitung lagi teman-teman. Kalau mau dihitung biayanya udah udah banyak sekali. Bahkan saya waktu anak masih mondok di Jawa Timur, satu bulan itu bisa 4 kali Palembang, Magetan teman-teman. Pada waktu itu keseluruhan untuk saya melakukan perjalanan dari minyak, tol, kemudian kapal itu kurang lebih 9 juta PP teman-teman pada waktu itu. Ya kurang lebih tolnya PP itu kurang lebih hampir 4 jutaan, 4 jutaan lebih sih PP dari Palembang sampai ke Jawa Timur, kemudian Jawa Timur ke Palembang kembali. Tanpa di sebelah kanan kiri kita sangat hancur sekali, kerusakan yang luar biasa. Ya harus bilang apa sih teman-teman, ini ada satu upaya pengelola untuk membuat pengendara nyaman. Ini alat-alat berat semua diturunkan di sini teman-teman. Kalau saya toleh dari balik setir saya, ini benar-benar yang kerusakan parah ini dibuat struktur seperti cor beton, semua makan besi yang begitu banyak sampai dibentuk-bentuk teman-teman, kecil-kecil kemudian baru dicor dengan batu, kemudian dicor ya, karena saya kurang kurang ngerti dengan bahan-bahan bangunan ya, jadi ya sedapatnya lah saya narasi itu. Tapi bagi teman-teman yang sangat paham dengan bahan-bahan terkait jalan, silahkan komen di bawah. Saya kurang paham untuk menjelaskan secara detail sih, tetapi paling tidak upaya dari pengelola tol ini sudah luar biasa sih bagi saya. Ini keseluruhan alat berat diturunkan, kemudian pengerjaan pun siang malam tanpa henti untuk mungkin mengejar waktu dalam rangka melayani pemudik Lebaran di hari raya Idul Fitri nanti teman-teman.
Jalan sangat rusak sekali. Jaga jarak supaya apabila ada hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita antisipasi, teman-teman. Karena banyak lubang kendaraan di depan yang bermuatan begitu berat. Setiap ada lubang seperti mau kebalik, teman-teman. Ya ngeri sekali sih. Ya tinggi sampai setinggi itu sih, entah sampai berapa meter itu kurang lebih. Membawa muatan luar biasa beratnya kemungkinan. Dan kerusakan ini dari kilometer 344 di belakang saya tadi, teman-teman, dan berakhir nggak tahu, nanti kita lihat di kilometer berapa. Beginilah kondisi jalan tol Kayu Agung Palembang, Palembang Kayu Agung, teman-teman. Nanti saya akan keluar di tol Keramasan Kota Palembang. Kemudian rencana saya video ini akan saya akhiri setelah nyebrang di jembatan Musi 2, teman-teman. Saya yakin video ini akan durasinya begitu panjang, mungkin bisa 1 jam lebih. Tetapi saya harap bagi teman-teman kiranya dapat mengikutilah perjalanan ini dengan harapan dapat menjadi satu informasi bagi teman-teman semua yang hendak melakukan perjalanan nanti di mudik lebaran. Ya bisa menebak sih kira-kira berapa hari ke depan atau berapa hari lagi jalan ini sudah baik kembali. Nah inilah masa-masa proses pengerjaan jalan, teman-teman. Ini kurang lebih sudah 2 bulan. Kalau saya lihat dari mobil tadi, dari balik kemudi saya, ini tinggal penghalusan aja, teman-teman, di sebelah kanan, sebelah kiri saya tersebut. Luar biasa. Nggak tahu sampai kapan sih pengerjaan ini akan selesai, tapi bukan cuma kita sebagai pengendara, bahkan pengelola tol pun ngejar waktu juga untuk melayani atau membuat nyaman bagi pengendara sih sepertinya. Ini sudah selesai, teman-teman, tinggal buka aja sih sepertinya. Tampak di depan kita kelihatan jalan yang sedang dalam perbaikan sudah mulai halus kembali. Memang ini digunakan untuk alternatif, teman-teman. Mungkin setelah yang sebelah kiri ini jadi, yang untuk alternatif ini tinggal ngecor ulang aja, sekali lewat udah jadi sih, udah bagus mudah-mudahan. Jadi harapan kita semua sebelum jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi jalan tol Kayu Agung Palembang ini sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan halus, teman-teman, dan kita akan lebih nyaman dan lebih nyaman di saat kita melintas di sepanjang jalan tol Kayu Agung Palembang maupun tol Keramasan Palembang menuju ke Kayu Agung, teman-teman. Ya tadi memang ada sedikit saya skip, teman-teman, karena sempat berhenti kendaraan, pada akhirnya saya skip sebentar. Kemudian ini sudah melanjutkan perjalanan kembali untuk menuju ke kota Palembang dari pintu gerbang tol Kayu Agung menuju gerbang tol Keramasan, teman-teman. Ya lumayan panjang sih kerusakan ini, tetapi kiranya kita dapat memakluminya lah. Ini ada upaya yang luar biasa dari pihak kontraktor untuk segera mengejar perbaikan jalan dalam rangka melayani para pemudik lebaran Idul Fitri, teman-teman. Ini masih merayap. Saya sengaja ambil jarak di saat ada hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak saya dapat ambil celah untuk berhati-hati, teman-teman, karena sepanjang jalan alternatif ini yang digunakan untuk melintas sangat berlubang, kemudian banyak kerikil-kerikil juga, teman-teman. Jadi ya sangat perlu ekstra hati-hati. Kemudian di depan saya kendaraan yang bermuatan berat tuh dapat kita saksikan, kendaraan aja sampai oleng semacam itu, teman-teman. Ya mudah-mudahan kita semua selamatlah di saat
melintas dalam keadaan kondisi jalan yang semacam ini. Dan kerusakan ini teman-teman kurang lebih dari kilometer 344 dan berakhir entah nanti di kilometer berapa. Yang jelas kurang lebih sudah berapa kilo saya lintasi jalan semacam ini. Biasanya estimasi perjalanan dari Kayu Agung sampai ke tol Keramasan maupun sebaliknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit apabila kita menggunakan kecepatan agak tinggi teman-teman. Kemudian di saat kita menggunakan kecepatan standar, ya kurang lebih 1 jam lah kita melintas dari Keramasan sampai Kayu Agung. Sementara di saat kita menggunakan jalan lintas timur, kurang lebih estimasi waktunya kurang lebih ya sekitar 2 jam teman-teman. Beginilah kondisi terkini di Hamin berapa ya, 27 atau tepatnya di hari di bulan suci Ramadan, aduh sampai bingung saya teman-teman. Mohon maaf lah. Hari ketiga di bulan suci Ramadan teman-teman, artinya di saat kita menuju ke hari raya Idul Fitri kurang lebih masih membutuhkan waktu 27 hari lagi teman-teman. Ya saya harap, ya mungkin kita semualah berharap dengan waktu yang masih tersisa ini pengerjaan jalanin akan segera selesai, kemudian di saat kita melintas akan semakin nyaman teman-teman. Ini hampir sudah selesai sih di sebelah kiri, karena memang sebelah kiri ini yang dicor menggunakan beton kemudian dikasih pondasi yang luar biasa teman-teman. Tinggal buka aja sih, memang ada sebagian tadi di belakang yang belum jadi, tetapi sebagian besar sudah dicor semua teman-teman. Mungkin tinggal butuh waktu beberapa minggu bisa dibuka kemungkinan kan. Tampak di sebelah kiri saya teman-teman kendaraan besar, bukan kendaraan besar sih, alat-alat berat banyak di sepanjang jalan ini dalam rangka perbaikan jalan di tol Kayu Agung Palembang, kemudian Palembang Kayu Agung teman-teman. Nah, dapat kita saksikan di sebelah kiri ini sudah berbentuk coran sempurna teman-teman. Kemungkinan tidak lama lagi akan segera dibuka dan dapat dioperasionalkan kembali. Ya, kita harus ikhtiar menyabarkan diri atau bersabar di saat menghadapi keadaan yang semacam ini. Kita tidak bisa menyalahkan bagi pengelola jalan tol ini teman-teman, karena memang kultur, sekali lagi di sebelah kanan kiri saya itu adalah rawa seperti lautan teman-teman yang ditimbun kemudian digunakan untuk jalan tol ini. Ya wajar kalau sering terjadi kerusakan sih. Ya mungkin ini menjadi salah satu informasi bagi teman-teman supaya lebih memahami bagaimana kultur jalan yang ada di tol Kayu Agung hingga tol Keramasan Kota Palembang teman-teman. Beginilah keadaannya. Bahkan tampak di depan kita itu teman-teman, karena rawa pada akhirnya memang dibuat seperti jembatan. Ya ini upaya untuk membuat ketahanan jalan tol sih sebenarnya. Bagaimana caranya jalan tol ini memiliki ketahanan? Sebenarnya kalau jalan tol utama ini dari Palembang ke Kayu Agung dibuat jembatan semacam itu, kemungkinan agak lebih awet teman-teman. Kemungkinan tetapi ya butuh biaya yang lebih ekstra besar sih di saat membuat jembatan semacam di depan itu. Beginilah kondisi jalan tol Kayu Agung Palembang Keramasan atau Keramasan Kayu Agung teman-teman. Ini lumayan panjang durasinya. Ya saya harap teman-teman tidak bosanlah untuk nonton video ini. Paling tidak dapat menjadi satu informasi bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun
1447 Hijriah, 2026 Masehi nanti teman-teman. Kita harus selalu berhati-hati. Ini sangat lama sekali teman-teman. Cuman kecepatan itu 10 km per jam saja sih. Ya, karena memang kendaraan di depan saya membawa beban muatan yang begitu berat. Kemudian saya ngiring di belakangnya ini juga harus perlu kewaspadaan. Takutnya ya dengan beban yang begitu berat semacam itu kan. Ini tadi teman-teman sudah ada beberapa kendaraan yang patah as roda juga sih. Ya mudah-mudahan, harapan saya, doa saya, kita semua selamat lah di saat melintas di siang ini. Karena papan informasi terkait kilometernya dilepas, jadi saya kurang mengetahui ini di kilometer berapa sih teman-teman. Tetapi kerusakan yang parah ini terjadi dari kilometer 344 sampai di sini teman-teman. Ya nanti berakhir di mana saya kurang paham juga sih. Nanti kita akan lihatlah sejauh mana kerusakan atau jalan yang masih dalam masa pengerjaan ini teman-teman. Tetapi kalau saya lihat, saya pastikan lagi, mudah-mudahan nanti sebelum Hari Raya Idul Fitri ini sudah bisa dioperasionalkan teman-teman. Karena rata-rata hampir jadi sih yang masih dalam masa pengerjaan. Sekali lagi teman-teman, durasi video ini mungkin akan sedikit panjang karena saya sengaja membuat rekaman ini ingin menampilkan secara original bagaimana kondisi jalan tol Keramasan Kayu Agung Keramasan di Kota Palembang teman-teman, full terkini di tanggal berapa sih hari ini? Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Februari tahun 2026. Video terbaru teman-teman. Karena saya ingin menampilkan bagaimana kultur jalan dan kondisi jalan terkini terkait di jalan tol Kayu Agung Keramasan Kota Palembang teman-teman, dan sebaliknya. Mudah-mudahan dapat menjadi satu ancang-ancang bagi teman-teman yang hendak melakukan perjalanan mudik lebaran nanti. Di saat melintas di tol Kayu Agung Palembang, dapat mengetahui di mana titik-titik kerusakan yang terjadi. Kemudian di saat suatu saat masih dalam keadaan rusak, ya paling tidak kita dapat memakluminya dan dapat bersabar di saat melintas di sini teman-teman. Ya, karena usaha dari kontraktor pun sudah luar biasa sih mengupayakan agar jalan tol Keramasan Kayu Agung Keramasan ini segera baik kembali teman-teman. Ini upaya yang luar biasa sih. Saya sering melintas juga, tetapi memang jarang membuat rekaman karena kondisi serta di saat saya melintas itu di malam hari teman-teman, jadi kurang begitu jelas atau kurang begitu makanya ya ada beberapa video yang di malam hari tidak sengaja saya upload sih. Ini mulai penyempitan jalan kembali teman-teman. Kalau yang di belakang tadi agak sedikit lebar, ini sedikit menyempit. Kiranya untuk berhati-hati dan selalu waspada. Perhatikan, karena di saat kita tidak hati-hati, kita akan nyenggol baik sebelah kiri, pagar sebelah kiri maupun pagar sebelah kanan teman-teman. Ya, usahakan di saat kita melintas di sini dalam keadaan stamina yang bagus, jangan sampai ngantuk teman-teman, karena butuh kesabaran serta ketelitian di saat kita melintas di sepanjang jalan yang sedang dalam masa pengerjaan ini teman-teman. Takutnya di saat kita dalam keadaan ngantuk dengan keadaan merayap yang cuma kecepatan 10 km per jam ini,
nanti bisa nyeruduk kendaraan di depan, bahkan bisa nyenggol sebelah kanan atau sebelah kiri pagar pembatas teman-teman. Ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, tampak kita berpapasan dengan bus Rosalia Indah yang hendak menuju ke Pulau Jawa teman-teman. Beginilah kondisinya terkini di hari Sabtu tanggal 21 Februari tahun 2026. Kebenaran saya melintas di siang hari, makanya saya buat rekaman untuk menginformasikan bagaimana keadaan jalan tol Keramasan Kayu Agung ini teman-teman. Ya, semoga nanti di saat kita mudik lebaran sudah dalam keadaan halus teman-teman. Ya, itulah doa kita bersama. Semakin menyempit teman-teman, harus waspada dan berhati-hati karena di sebelah kiri kita banyak pekerja yang sedang mengerjakan perbaikan jalan tol ini. Kalau di sebelah kanan yang hendak menuju ke Bakauheni ini masih lumayan lancar teman-teman, karena memang kulturnya agak sedikit halus sih. Cuman yang saya lintasi ini banyak lubang, kemudian pembatas ini sangat mepet sekali, makanya harus ekstra hati-hati, ekstra waspada. Kemudian perlu kita jaga stamina, kesabaran teman-teman. Ini kecepatan bahkan sampai 5 km per jam sih, yang nggak tahu lah. Yang penting bersabar aja sih. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kendaraan kalau seandainya jalan sudah dalam keadaan baik, ya kita bisa ngebut-ngebut lagi teman-teman. Tenang aja, mudah-mudahan tidak lama lagi jalan sudah selesai, mudah-mudahan sih. Karena di belakang yang sudah kita lalui tadi banyak yang dikerjakan, sudah selesai, kemungkinan tinggal nampal aspal atau bagaimana, kemudian bisa dioperasionalkan kembali teman-teman. Tampak di depan saya kendaraan yang luar biasa beratnya dengan muatan yang setinggi itu. Ya, terseok-seok dia melintas di sini teman-teman. Terseok-seok, kemudian sampai oleng semacam itu. Ini lubang memang lumayan banyak. Kemudian lubang-lubang yang terdapat di sini juga agak sedikit dalam, kemudian berkelikir. Ya, harus hati-hati teman-teman. Ini kecepatan 5 km per jam sampai 10 km per jam, ya harus sabar sih. Ya, untung di saat saya melintas di sini ini memang dalam keadaan stamina yang fit sih, karena setiap rest area saya usahakan untuk istirahat, untuk tidur paling enggak entah sejam entah 2 jam. Nah, di saat kita melakukan perjalanan jauh, ya kita jaga stamina kita lah. Dan kerusakan ini terjadi dari kilometer 344 sampai di sini teman-teman, kilometer berapa, karena memang tidak ada penunjuknya teman-teman, tidak ada plang di kilometer berapa kerusakan ini. Ya, paling tidak bagi teman-teman walaupun tidak tahu berapa kilometernya, setidaknya dapat mengetahui di mana titik kerusakan ini teman-teman. Yang jelas kerusakan yang parah ini diawali dari kilometer 344 teman-teman. Dari 339 kayaknya, 339 dan 339. Kemudian ada ada bagus sebentar, kemudian dari 344 rusak parah teman-teman. Kalau orang bilang sih dari 355, tetapi dari 355 sudah, yang kita lintasi tadi sudah halus ya. Beginilah kondisi jalan tol Trans Palembang Lampung, atau tepatnya di jalan tol Kayu Agung Keramasan Palembang teman-teman. Kondisinya semacam ini. Bahkan di belakang saya ini sangat panjang sekali teman-teman. Kalau saya lihat dari spion, ini sangat panjang sekali, mengular yang luar biasa panjang. Ya, sama kita menggunakan kecepatan kisaran 5 sampai 10 km per jam saja sih. Ya, di saat kita melintas jalan semacam ini ya butuh kesabaran betul.
Orang biasanya kita mijak gas saja kecepatan rata-rata 80 sampai 100 gitu loh. Tiba-tiba cuma 5 km per jam sampai 10 ya. Perlu kesabaran yang ekstra teman-teman. Beginilah kondisi jalan tol Kayu Agung menuju ke gerbang tol Keramasan Palembang teman-teman. Ya, masih butuh kesabaran di hari ini juga. Kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan rukun Islam berupa puasa teman-teman, rukun Islam yang keempat. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di bulan puasa ini dapat menjadikan kita insan yang lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya teman-teman. Dan bagi teman-teman juga yang muslim, yang beragama muslim Islam, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Mudah-mudahan ibadah panjenengan semua dilancarkan, dimudahkan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibrah atau pelajaran daripada ibadah puasa ini akan menjadikan kita insan yang lebih tawadu, insan yang lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kehendak yang baik, itu adalah satu nikmat atau satu kebaikan yang diberi Allah kepada kita. Kemudian apabila kita diberi ujian yang kurang baik, kiranya dapat menjadi satu pelajaran bagi kita semua untuk lebih memperbaiki diri serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa kepada Allah. Apapun hajat kita, selalu berdoa. Selalu berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Barang siapa, kata Allah, berdoa kepada aku, meminta kepada aku, pasti akan kukabulkan. Dan janji Allah ini teman-teman, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah diingkari teman-teman. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya pasti akan ditepati. Innallaha la yuhliful mi'ad. Karena Allah sebaik-baik pemegang janji, atau setiap yang dijanjikan pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan ragu di bulan puasa ini kita tingkatkan amalan-amalan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Kemudian tingkatkan ibadah kita, amal baik kita, sedekah kita, lisan kita lebih perbaiki, hubungan kita sesama manusia harus kita jalin dengan lebih baik lagi teman-teman. Lebih baik kita menjadi orang yang merasa selalu berdosa daripada kita merasa menjadi orang yang lebih baik. Karena di saat kita merasa menjadi orang yang lebih baik, maka kita akan disesatkan dengan hati kita. Tetapi di saat kita merasakan diri kita ini orang yang paling bersalah, orang yang paling berdosa, orang yang paling buruk, maka kita akan senantiasa selalu membuat diri kita berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya, berbuat hal yang terbaik di saat kita melakukan ibadah maupun berhubungan kepada sesama manusia teman-teman. Ini sudah mulai halus kembali jalan teman-teman. Terkait kilometernya mungkin saya kurang paham, ini belum ada panduan teman-teman. Oh ada sih tetapi terlintas tadi teman-teman. Ya paling tidak, walaupun tidak saya sebutkan, nanti saya akan buat rekaman di video kali ini sampai di rencana saya. Mudah-mudahan Allah ijabah sampai di jembatan Musi 2 Kota Palembang teman-teman. Ya harapan saya dengan durasi yang begitu panjangnya ini paling tidak dapat menjadi satu sarana informasi dan menjadi sarana kehati-hatian bagi teman-teman semua yang hendak melintas nanti di hari raya, jelang hari raya Idul Fitri 1442
47 Hijriah 2026 Masehi teman-teman. Saya berharap teman-teman tidak bosan lah dengan ocehan saya yang begitu panjang lebar ini. Nah, ini masih ada kerusakan di bahu jalan teman-teman. Kiranya jangan sekali-kali kita menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan tersebut digunakan untuk kendaraan yang dalam keadaan darurat saja sih. Nah, tampak di sebelah kiri sudah halus teman-teman. Mudah-mudahan nanti jelang Hari Raya Idul Fitri sudah dalam keadaan sangat halus. Mudah-mudahan. Ya, nanti saya akan selalu sih rencananya membuat rekaman terkait kondisi terkini sampai sebatas mana perbaikan-perbaikan yang telah dikerjakan oleh oleh pengelola Jalan Tol Kayu Agung Keramasan Kota Palembang teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya akan buat sih kondisi-kondisi terkini, mudah-mudahan dapat menjadi sarana informasi bagi teman-teman semua yang hendak melintas di Jalan Tol Kayu Agung Keramasan Kota Palembang ini teman-teman. Ya, sebenarnya estimasinya untuk perjalanan kalau memang jalan ini dalam keadaan bagus, ya cuma 1 jam sih teman-teman, kalau kita menggunakan kecepatan 80 km per jam atau 100, ya kurang lebih 45 sampai 1 jam lah. Ya, mungkin hasil rekaman kali ini kurang sempurna teman-teman, karena saya menggunakan handphone saja sih. Karena saya hitung-hitung kalau menggunakan kamera yang biasa saya gunakan, ini durasinya sangat panjang sekali sih, bisa 1 jam lebih rasanya sih. Jadi kalau menggunakan kamera yang biasa saya gunakan itu paling estimasinya 20 menit, kemudian nyambung lagi. Nah, di saat kita menggunakan maksud saya menggunakan handphone ini, ya mau 1 jam 2 jam sih nggak ada masalah sepertinya, tetapi ya hasil gambar kurang sempurna gitu loh teman-teman. Tuh ngeblur teman-teman. Di saat ada ini jalan halus, di saat ada tampalan ya sedikit ngeblur, tapi mudah-mudahan teman-teman dapat memakluminya lah. Yang kita lihat bukan gambarnya sih, mudah-mudahan tetapi bagaimana kultur atau kondisi jalan terkini terkait Jalan Tol Kayu Agung Keramasan Kota Palembang teman-teman. Ya, saya sampai serang nggak karuan sih bernarasi ini karena memang dalam keadaan puasa juga teman-teman, keadaan puasa, kemudian sembari nyari jalan juga, mengemudi juga, dan ya harus berpikir di saat kita bernarasi ini. Ya, apabila memang narasi saya ada kekurangan, ada kesalahan belepotan, ya dimaklumi lah, karena sembari nyetir, sembari nyari jalan, dimana ada kerusakan harus menghindar juga. Ini mulai halus teman-teman, jalan mulai halus, tetapi banyak tampalan dan lubang juga. Dan setiap sambungan masih sama kayak kemarin, agak sedikit kita sudah ketemu jalan yang lebih halus lagi teman-teman. Berarti kerusakan dari kilometer 344 sampai ke situ tadi lumayan panjang teman-teman. Saya sampai lupa sih sampai kilometer berapa tadi. Tapi diawali dari kilometer 335 sih sepertinya teman-teman. Di kilometer 335 dari Tol Kayu Agung itu ada penyempitan jalan, kemudian di kilometer 344 di situ kerusakannya sangat parah dan hanya dapat menggunakan kecepatan dari 5 km per jam hingga 10 km per jam saja teman-teman. Ini sudah halus tetapi banyak tampalan, harus hati-hati, selalu waspada, perhatikan teman-teman. Ini kondisi agak sedikit gerimis. Banyak lubang juga, saya harus berhati-hati.
Ya, sekali lagi saya harap teman-teman tidak merasa bosan atau jenuh dengan melihat video ini, nonton video ini. Ya, paling tidak video kali ini adalah sarana yang pertama, informasi bagi teman-teman yang tidak melakukan perjalanan di mudik lebaran di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Kemudian saya harap video ini juga dapat menjadi sarana hiburan lah untuk kita semua. Ya, terutama untuk diri saya pribadi sih. Jadi hiburan, jadi kenang-kenangan di saat saya setiap melakukan perjalanan. Dan video yang saya buat setiap perjalanan ini teman-teman, pasti saya sedang ada hajat dan sekaligus saya membuat rekaman. Jadi bukan serta-merta saya sengaja membuat rekaman, tidak teman-teman. Ya, bukan dalam arti saya menyepelekan terkait membuat rekaman untuk mengisi channel saya, tetapi memang dimana sela-sela waktu di saat saya membuat rekaman ini memang sedang ada hajat teman-teman. Ya, kalau sengaja membuat rekaman sih kayaknya nggak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan dari YouTube. Orang nyari uang 500.000 aja 5-6 bulan belum dapat teman-teman. Ya, paling tidak video kali ini menjadi sarana hiburan lah, dokumentasi bagi saya pribadi terkait dapat atau tidaknya dari YouTube, yaitu bunga-bunga aja sih. Beginilah kondisi jalan tol Kayu Agung, Palembang, Keramasan, Sumatera Selatan teman-teman. Kondisi jalan lumayan halus tetapi banyak lubang. Wajib harus hati-hati, ekstra hati-hati. Jangan mudah terprovokasi oleh hati kita untuk memijak gas yang lebih dalam teman-teman, karena banyak lubang, kasihan kaki-kaki mobil kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, mungkin saya akan menggunakan kecepatan yang lebih tinggi. Kurang lebih kecepatan kali ini ya kurang lebih 100 km per jam sih teman-teman. Memang anjuran dari jalan tol ini paling cepat 100 km per jam, kemudian paling lambat 60 km per jam. Di saat kita mengikuti instruksi daripada aturan yang ada di jalan tol ini, maka keselamatan kita akan lebih terjamin teman-teman. Ini ada penyempitan jalan kembali, dan keadaan jalan sebelah kiri sudah sangat halus. Mudah-mudahan segera selesai. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi saya rasa untuk beberapa minggu hingga jelang Hari Raya Idul Fitri rasanya sudah selesai sih perbaikan jalan sepanjang jalan tol Kayu Agung, Keramasan, Kota Palembang teman-teman. Nah, ini adalah pengangkut kendaraan untuk perbaikan jalan sih sepertinya. Ini jalan sangat halus sekali teman-teman. Ya, ada lubang 1-2, kerusakan-kerusakan, kemudian penyempitan jalan. Makanya kita jaga kewaspadaan kita. Saya ingin sih mendahului kendaraan di depan saya, tapi ingin menggunakan bahu jalan, gimana rasanya teman-teman? Ya, ya nggak apa-apa lah, saya coba. Ya, saya duluan Pak Sopir. Ya, dalam arti bukan saya melanggar peraturan menggunakan bahu jalan teman-teman. Ya, karena lambat sekali sih kendaraan di depan saya tadi, karena sedang memuat beban yang sangat berat, pada akhirnya nggak bisa menggunakan kecepatan yang lebih. Sementara di bahu jalan yang saya mendahului tadi dalam kondisi halus teman-teman, tetap saya jaga sih kecepatan 100 km per jam saja. Ini bahkan kendaraan yang mendahului saya ini bisa 130-40 itu. Udah kayak peluru tuh larinya teman-teman. Ya, karena ya kendaraan baru kan, wajar aja kalau mau di gas sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya gitu loh teman-teman. Tetapi saya tetap selalu aduh, lubang yang dalam teman-teman. Saya harus selalu berhati-hati karena banyak lubang. Kiranya teman-teman tidak mengikutilah kecepatan kendaraan yang ada di depan saya maupun saya sih.
Saya menggunakan kecepatan 100, kadang 100 naik sedikit, 110. Ya, kiranya teman-teman yang tidak melakukan di perjalanan di jalan tol Kayu Agung Keramasan ini, gunakan kecepatan yang standar aja teman-teman. Karena di saat ada lubang, di saat ada kerusakan, paling tidak bisa berhati-hati. Karena hempasan tadi teman-teman, mungkin saya harus istirahat sebentar untuk memperbaiki kamera. Handphone saya sudah melesat ke sana kemari karena hantaman-hantaman tadi teman-teman. Ya, melipir sejenak lah untuk memperbaiki kamera handphone ini. Mudah-mudahan setelah diperbaiki nanti dapat mengambil posisi gambar yang agak lebih baik. Ya, sekali lagi saya menggunakan handphone di saat melakukan perekaman sepanjang jalan tol Keramasan Kayu Agung Keramasan ini teman-teman. Ini sudah halus kembali. Mudah-mudahan tidak kena hantaman lagi teman-teman. Ya, walaupun video agak ngeblur. Mudah-mudahan dapat menjadi satu sarana informasi lah bagi kita semua, kemudian dapat menjadi satu hiburan lah. Kalau kita perhatikan teman-teman, jalan tampak halus, tampak bagus, tetapi saya himbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, karena jangan-jangan di saat kita melaju dengan kecepatan yang tinggi, di saat ada lubang kita tidak bisa menghindar teman-teman. Dan perhatikan, gunakan jalur yang benar, jangan seperti saya belok sana belok sini, karena saya sengaja cari jalan yang tidak berlubang teman-teman. Takutnya di saat kita mudah berpindah arah tuh tiba-tiba ada kendaraan dari belakang, tetapi di saat saya berpindah arah tadi memang sudah melihat spion dahulu sejauh mana kendaraan yang ada di belakang kita, sehingga saya dapat berpindah bahu jalan teman-teman. Ya, tapi jangan ditirulah, itu sangat berbahaya sekali tanpa kita menggunakan perhitungan teman-teman. Nah, ini ada penyempitan dari jalan kembali. Harus berhati-hati. Ya, kalau bisa sih dikurangi sih kecepatannya teman-teman. Di saat ada lubang maupun penyempitan jalan, kita tidak kepontang-panting gitu loh untuk menghindarinya teman-teman. Nah, sementara di depan saya adalah ikon tercantik yang berada di tol Kayu Agung Keramasan Palembang, atau Keramasan Palembang ke Kayu Agung teman-teman. Ini ikon yang ikonik sih menurut saya, menjadi identitas jalan tol Palembang Kayu Agung teman-teman. Nah, sementara di sebelah kanan kiri kita adalah rawa dan sungai teman-teman. Ini ada juga yang berhenti di bahu jalan, entah ada kendala apa, tetapi mudah-mudahan bagi teman-teman yang melintas menggunakan jalan tol, hindarilah untuk menggunakan bahu jalan. Takutnya nanti ada orang arogan nyalip menggunakan bahu jalan, kan sangat berbahaya sekali teman-teman. Ini banyak sekali yang parkir di sepanjang jalan atau jembatan ikon yang ada di tol Keramasan Kayu Agung Keramasan Palembang teman-teman. Ya, beginilah kondisinya. Ini agak sedikit bagus. Nanti di pintu gerbang sana teman-teman, pas tikungan itu harus berhati-hati karena banyak lubang yang begitu lumayan dalam. Maka kurangi, kasihan kaki-kaki mobil kita di saat tidak masuk ke gerbang tol Keramasan teman-teman. Ini video full, semoga teman-teman tidak bosan nonton video ini. Ya, dengan ocehan saya yang nggak tahu lah gimana, ini paling tidak dapat menjadi satu informasi bagi teman-teman semua yang tidak melakukan perjalanan mudik lebaran
di Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi nanti teman-teman, dapat menjadi gambaran bagaimana kondisi terkini terkait jalan tol Kayu Agung Keramasan Kota Palembang teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan segera sampai di pintu gerbang tol Keramasan Palembang teman-teman. Ini yang ke kiri itu menuju ke Pemulutan Indralaya, memang sengaja sepertinya ditutup sih kayaknya teman-teman. Sementara saya hendak ke tol Keramasan, maka saya harus lurus. Dan cuaca di siang ini agak sedikit mendung, tetapi belum turun hujan teman-teman. Jadi ada pepatah, mendung belum tentu hujan. Allah. Sebentar lagi saya akan segera sampai di gerbang tol Keramasan Palembang teman-teman. Iya, hantaman luar biasa sih. Karena menggunakan handphone ya, makanya ya video ala kadarnya, video sederhana. Tetapi mudah-mudahan harapan saya, walaupun video sederhana, dapat menjadi satu informasi, itu sih harapan saya. Yang kedua menjadi hiburan lah. Jalan mulai halus di sepanjang jalan tol Kayu Agung Keramasan. Ini halusnya hanya di depan gerbang tol saja teman-teman. Nanti kemudian pas di tikungan tidak menuju ke gerbang tol ada kerusakan juga. Harus berhati-hati, selalu waspada. Jangan sampai arogan teman-teman. Selalu waspada, selalu hati-hati. Perhatikan marka jalan serta rambu-rambu agar tidak nyasar teman-teman. Aduh ya Allah, sepanjang ini saya bingung sih narasinya, entah harus narasi gimana, entah benar entah tidak, entah enggak. Kalau tidak itu bahasa Palembang teman-teman. Yang jelas inilah informasi yang dapat saya tampilkan di video kali ini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang nonton rekaman kali ini dapat menjadi satu ancang-ancang di saat melakukan perjalanan, kiranya dapat berhati-hati di saat mudik lebaran nanti teman-teman. Nah di tikungan ini banyak lubang yang sangat dalam, hati-hati teman. Tuh, saya harus menghindar karena hantaman yang luar biasa tuh, terasa betul. Sampai layar handphone aja getar kayak gini teman-teman. Tuh, ini sangat rusak sekali. Kemudian banyak kendaraan besar juga yang melintas di depan saya. Di belakang saya juga banyak juga teman-teman. Ada beberapa kendaraan besar yang ngekor di belakang saya. Sedangkan posisi hendak menuju ke gerbang tol Keramasan ini ya sangat nikung, sangat tajam sekali sih. Kalau tidak berhati-hati ya sangat berbahaya teman-teman. Tampak di kejauhan sudah terlihat bagaimana kondisinya gerbang tol Keramasan teman-teman. Nah ini jalan rusak sekali, hati-hati. Ini ada lubangnya begitu dalam sambungannya teman-teman. Kemudian banyak jalan yang luka-luka parah juga, hati-hati. Tampak di depan saya tol Keramasan sudah kelihatan di kota Palembang. Ya selalu harus sabar mencari arah di mana nih yang kosong nih. Ya, saya akan lebih mendekat. Iya, kita antri di sini saja, teman-teman. Nah, ini ada bapak supir dari kendaraan besar tuh, sedang membeli saldo tol sepertinya. Ya, mungkin agak sedikit lama lah, agak sedikit bersabar. Kita antri gantian untuk keluar dari gerbang tol Keramasan ini, teman-teman. Iya, saya maju sedikit, agak lebih mendekat. Tapi jangan dekat betulan teman-teman, nanti bisa ciuman dengan kendaraan di depan kalau kita terlalu dekat. Ya harus bersabar, bersabar. Gantian antri, budayakan antri. Iya,
Sebentar lagi giliran saya yang akan keluar dari gerbang tol Keramasan, teman-teman. Ya, tinggal menempelkan kartu, pintu juga sudah dibuka pelang. Nah, setelah dari gerbang tol Keramasan, kita akan bergabung di Jalan Lintas Timur Palembang Lampung. Nah, di saat kita hendak menuju ke kota Palembang, teman-teman, di saat kita keluar dari gerbang tol Keramasan, kita hendaknya belok ke arah kanan, teman-teman. Sementara di saat kita belok arah kiri, itu akan menuju ke Bandar Lampung sana. Iya, banyak kerusakan, banyak. Aduh, harus hati-hati. Kemudian yang digunakan cuma satu lajur saja sih. Nah, sebentar lagi kita akan segera bergabung di Jalan Lintas Timur Palembang Lampung, teman-teman. Ya, durasinya panjang sekali video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak bosan dengan video kali ini. Sekali lagi alasan saya, walaupun video kurang sempurna, banyak getaran karena saya merekam menggunakan handphone, kemudian tripod juga. Ya, kalau dikatakan bagus ya nggak bagus sih. Ya lumayan lah untuk menahan goncangan, tetapi karena memang kultur jalannya banyak lubang, kemudian banyak tampalan yang tinggi, pada akhirnya getaran tidak dapat dielakkan, teman-teman. Ya mungkin kondisi handphone saya juga kurang bagus juga sih speknya kemungkinan. Ya, kalau saya menggunakan kamera mungkin tidak bisa sepanjang ini kamera yang biasa saya gunakan, teman-teman. Kamera vlog, karena ya rata-rata hanya 25 menit. Kemudian kalau nggak kita kontrol, tahu-tahu keputus sendiri dan nyambung kembali gitu loh. Jadi dengan menggunakan handphone ini mau sejam 2 jam pun nggak apa-apa gitu. Kita sudah bergabung di Jalan Lintas Timur Palembang Lampung, dan arah saya menuju ke kota Palembang, teman-teman. Sepanjang jalan ini kita harus selalu berhati-hati karena banyak tikungan atau orang yang berputar arah, teman-teman. Di saat kita menggunakan kecepatan tinggi, takutnya nanti ada kendaraan yang berputar arah, kemudian ada orang yang nyebrang, jadi kita tidak bisa kalau kita menggunakan kecepatan tinggi. Ya mudah-mudahan kita semua diselamatkan lah di saat melakukan perjalanan, teman-teman. Tampak di sebelah kiri ada bus Rosalia Indah yang sedang menurunkan penumpang di Jalan Lintas Timur Palembang Lampung ini, teman-teman. Nah, ini adalah akses menuju ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, semacam ini kendaraan yang membawa muatan lumayan berat, teman-teman. Saya sampai agak bingung sih, mau ngekor, nggak taunya yang kendaraan di belakang itu udah ngelakson-lakson. Ya, jadi mau nggak mau saya melipir ke sebelah kiri untuk mendahului kendaraan berat tadi, teman-teman. Ya, saya ngoceh ini sudah 1 jaman kurang lebih, nggak tahulah bagaimana. Ya, harapan saya teman-teman memakluminya lah. Allahu Akbar walillahilham. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di flyover Kertapati, teman-teman. Di saat di flyover Kertapati, di saat kita hendak menuju ke kota Palembang, jangan sampai salah. Kita nanti bisa berbelok ke kiri, teman-teman. Sementara di saat kita lurus di bawah flyover itu akan menuju ke Kertapati, kota Palembang, teman-teman. Nah, di sini perlu kita perhatikan bagaimana tata caranya kita menuju ke kota Palembang via jalan bypass Jalan Soekarno-Hatta di kota Palembang. Kalau kita lurus nanti akan masuk ke Kertapati, kemudian akan masuk ke kota Palembang, teman-teman. Ya, tetapi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana keadaan kota Palembang, ya bisa lurus saja sih, nanti bisa lihat jembatan Ampera, kemegahan jembatan Ampera, bahkan keramaian kota Palembang, teman-teman. Tetapi kalau hendak buru-buru ya kita belok ke kiri saja nanti di flyover depan sana, teman-teman. Untuk
bergabung kembali ke Jalan Bypass Soekarno-Hatta di kota Palembang, teman-teman. Tampak di sebelah kanan saya kendaraan yang begitu panjang. Saya agak sedikit ragu-ragu sih untuk mendahului, tapi ya mau nggak mau saya dahului juga karena menggunakan kecepatan kendaraan besar tersebut cuman 40-50 km per jam saja sih, teman-teman. Nah, ini adalah angkutan kota yang melayani Kertapati hingga ke kota Palembang sana, teman-teman. Ini bisa sampai di Pasar Cinde sih. Sebentar lagi kita akan segera sampai di flyover Kertapati, teman-teman. Hati-hati, selalu waspada. Kelihatannya agak sedikit lengang, tetapi banyak jalan tikungan, bukan tikungan sih, putar arah, teman-teman. Kemudian banyak orang nyebrang juga. Kiranya dapat berhati-hati dan selalu waspada, perhatikan di saat kita mengemudi, teman-teman. Iya, ini karena banyak kendaraan orang yang menggunakan motor juga roda 2. Nah, kalau kita hendak menuju ke Kertapati bisa lurus ke sana, teman-teman. Ini yang saya sampaikan tadi. Di saat kita masuk kota Palembang menggunakan jalan Bypass Soekarno-Hatta bisa berbelok ke kiri, teman-teman. Sementara kalau kita hendak masuk kota Palembang, masuk di Kertapati dan bisa melintas ke Jembatan Ampera, ya lurus saja, ikuti jalan lurus saja, teman-teman, ikuti jalan utama. Kemudian nanti setelah sampai di tengah kota Palembang kita akan nyebrang di Jembatan Ampera, teman-teman. Tetapi kalau kita hendak menggunakan jalan pinggiran ya lewat sini aja di Bypass Soekarno-Hatta, teman-teman, kota Palembang. Nah, tampak di depan saya, teman-teman, banyak kendaraan juga. Selalu berhati-hati dan waspada. Ini adalah flyover Kertapati, teman-teman. Nah, di flyover ini ada 2 jalur, teman-teman, di sebelah kanan saya. Apabila teman-teman hendak menggunakan jalan tol Palembang Lampung bisa lurus saja, teman-teman. Tetapi apabila teman-teman menggunakan tol Keramasan nanti lewat flyover ini di bawah, teman-teman, di bawah, kemudian bergabung ke jalan lintas timur. Ini banyak kendaraan besar di siang ini yang melintas. Wajib berhati-hati dan selalu waspada, perhatikan, teman-teman. Di samping jalan yang lumayan banyak, ini ada kerusakan sih dan tampalan yang lumayan dalam. Kiranya dapat berhati-hati bagi teman-teman yang melintas yang hendak menuju ke kota Palembang ini, teman-teman. Nah, biasanya di sini banyak aparat kepolisian yang sedang razia atau operasi. Apabila surat menyurat kita tidak lengkap, ya lebih baik di saat kita melakukan perjalanan lengkapilah kendaraan kita, teman-teman, baik surat menyuratnya maupun kondisi kendaraan kita diusahakan fit, teman-teman, karena di saat kita melakukan perjalanan banyak sekali razia-razia yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka ya menjaga kita agar kita lebih selamat dan lebih aman, teman-teman. Nah, di saat surat menyurat kita ada kekurangan, mungkin ya ada sanksi-sanksi tegas dari aparat. Ya memang itu kesalahan kita sendiri, kenapa tidak dilengkapi baik surat menyuratnya gitu loh. Di saat kita melakukan perjalanan tetapi dengan surat menyurat yang lengkap, SIM yang hidup, maka kita akan lebih nyaman, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut di saat ada aparat sedang razia. Nah, ini ya kesalahan kita sih sebagai pengemudi atau pengguna jalan. Kadang-kadang kita sudah menyalahi, surat-surat kita sudah tidak lengkap, kadang pajak kita mati juga, kemudian baik perlengkapan dari kendaraan kita ada kekurangan. Di saat kita ditangkap, kita marah-marah, itu kan nggak benar juga, teman-teman. Padahal jelas-jelas kita yang menyalahi. Tetapi untuk aparat kepolisian, ya kita saya termasuk ini sebagai pengguna jalan,
pemilik kendaraan juga di saat ada kekurangan, paling tidak jangan diberi tindakan tegas lah. Paling tidak kita diarahkan dulu, apabila satu saat terjadi kesalahan yang serupa ya silahkan baru ditindak dengan tegas. Artinya balance gitu loh teman-teman. Jadi kalau sekaligus langsung dikasih tindakan yang tegas, nah itulah kadang-kadang yang membuat kita agak gimana gitu loh dalam hati, tanpa ada, ya kita ini kadang suka lalai sih terkait pajak, terkait apa, perlengkapan kendaraan. Ya dengan adanya peneguran itu, setelah ditegur oleh aparat, mungkin besok-besok akan kita perbaiki semua gitu loh. Tetapi apabila kita ditindak tegas, ya mungkin ada rasa dongkol dalam hati kita. Tetapi balik lagi, itu kesalahan kita sendiri sih. Ya alhamdulillah saya bersyukur sih. Memang terus terang saya ada kekurangan juga kendaraan saya ini teman-teman. Tetapi beberapa saya ada razia, bahkan ya malah sering lolos sih, sering dikasih nasihat untuk besoknya dilengkapi pak gitu. Kalau untuk SIM, untuk surat menyurat, ya ada sih yang kurang teman-teman. Kalau terkait SIM masih panjang, mungkin masih 3 tahun ke depan SIM saya gitu loh. Tapi untuk surat menyurat kendaraan ini ada sedikit kerusakan. Aduh ya, karena biaya teman-teman. Ya jujur aja, pajak saya ini mungkin di bulan 6 ini baru akan saya lunasi teman-teman, untuk ganti plat gitu loh. Nah untuk perjalanan kali ini memang dalam keadaan saya mati pajak ini. Tetapi saya beberapa kali di saat rahasia, baik di Lampung, di apa, bapak kepolisian ini luar biasa sih. Malah saya diarahkan untuk memperbaiki daripada pajak tersebut. Nah saya sampaikan di bulan 6 ini pak, nanti saya harus ganti plat, kemudian memang ada keterlambatan, itu mungkin nanti bisa dijatuhkan denda atau gimana. Tetapi yang jelas di sebelum bulan 6 ini mudah-mudahan sudah ganti plat baru, semacam itu. Ya pada akhirnya bagus kok, di saat kita komunikasi dengan aparat, dengan ya bicara yang baik, pada akhirnya sama-sama enak. Enggak mungkin lah kita ditilang. Ya mungkin ada sih oknum yang meminta uang apa, tetapi alhamdulillah saya beberapa kali ditangkap dengan alasan demikian. Nanti di bulan 6 masih ada beberapa bulan ke depan, mungkin sementara pak saya izin menggunakan jalan tanpa bayar pajak dulu gitu. Tapi itu sudah dihitungkan, nanti kenanya sekian setelah saya ganti plat nanti. Nah ini sudah sampai di Jembatan Musi 2 teman-teman, di kota Palembang. Mungkin nanti sebentar lagi video akan segera saya akhiri, karena kita sudah sampai di kota Palembang teman-teman, dan durasi video ini juga sudah 1 jam lebih teman-teman. Ya sekali lagi, apabila ada narasi atau kelakuan saya yang kurang berkenan bagi teman-teman semua, sekali lagi saya selaku manusia biasa, kepada teman-teman saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Mungkin video ini akan segera saya akhiri di depan sana nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gini teman-teman, ada beberapa video perjalanan saya di beberapa hari sebelum puasa kemarin dari Palembang ke Jakarta. Mungkin ada beberapa cuplikan video di jalan lintas Sumatera teman-teman, yang akan saya upload di video setelah video ini. Ya saya harap teman-teman sudi untuk mengikuti perjalanan, ya sebagai hiburan aja sih.